Coba bayangin lo punya temen namanya adalah Dita. Dita itu punya pacar namanya Reno dan dia udah setahun ya pacaran. Mereka putus balikan 4 kali dan tiap putus nangis 2 hari. Ngeblok semua sosmednya, cerita ke semua orang, wah Reno itu toksik banget, gue gak akan balik lagi. 2 minggu kemudian akhirnya ya mereka balikan lagi dan si Ditanya bilang kalau Reno ini udah berubah. Beberapa dari kita mungkin punya temen yang kayak gini ya, yang udah ditoksikin tapi masih aja balik sama orang yang udah menyakiti mereka. Dan kita sebagai orang yang dicurhatin agak terheran-heran ya kenapa dia masih balik lagi gitu sama orang itu. Dan yang bikin frustrasi, kita tahu kalau ini tuh gak sehat. Kita udah lihat polanya, kita juga udah janji ke diri sendiri, tapi somehow kita itu tetap balik sama orang yang menyakiti kita. Atau kalau gak balik ke orang yang sama, kita nemu orang baru yang dinamikanya itu persis. Beda muka, beda nama, tapi ya tetap aja sama. Plotnya sama persis, toxic relationship. Ini terlalu sering kejadian buat dianggap sebuah kebetulan ya. Terlalu banyak orang yang ngalamin hal yang sama buat ini dijelasin sebagai pilihan buruk. Ada alasan yang lebih mendalam lagi yang ternyata bekerja di balik layar. Yang jadi pertanyaan utama di video ini adalah, kenapa sih kita justru malah semakin tertarik sama orang yang udah menyakiti atau toxic sama kita? So, welcome to Kelas Kehidupan by 1%. Enjoy. Di tahun 1958, ada psikiater di Inggris namanya John Bowlby publis sesuatu yang cukup mengguncangkan pondasi psikologi. Argumen intinya itu sebenarnya simpel, tapi cukup berat. Cara kita bonding sama orang tua kita di umur 0 sampai 2 tahun, itu bakal berbekas banget sampai jadi template buat semua hubungan kita seumur hidup. Mau itu hubungan sama pacar, hubungan sama sahabat, sama bos, bahkan sama cara kita nge-treat diri kita sendiri. Beberapa tahun kemudian, ada ilmuwan lain yang coba ngetes teori ini lewat eksperimen yang sekarang cukup legend ya. Namanya itu adalah Strange Situation. Cara eksperimennya, bayi itu ditinggal ibunya di ruangan asing beberapa menit, lalu diobservasi reaksinya waktu ibunya balik. Dari ribuan observasi, dia nemuin 4 pola. Yang pertama adalah secure. Bayi nangis pas ibu pergi, tenang pas ibu balik. Ketika dewasanya, mungkin kita bakal nyaman sama keintiman, bisa kasih space tanpa panik, bisa ngomong kebutuhan tanpa drama, dan ini sekitar 50% populasi di dunia ya. Yang kedua, itu adalah anxious. Bayi panik berat pas ibunya tuh pergi, susah ditenangin pas balik, clingy tapi masih marah. Ketika dewasanya, bayi ini tuh jadi takut ditinggalin, butuh validasi terus-menerus, baca silence sebagai rejection. Dan ini adalah sekitar 20% populasi di dunia. Yang ketiga adalah avoidant. Bayi kelihatan tenang pas ibu pergi, cool gitu ya, cuek, tapi kortisolnya tuh naik, jantungnya deg-degan. Di dalam tuh stres, tapi di luar itu sok kalem. Ketika dewasa, bayi ini tuh jadi jaga jarak secara emosional. Misalnya kayak dia tuh merasa harus tanggung semuanya sendiri, ngerasa nggak butuh siapa-siapa, shutdown pas konflik ya. Dan ini terjadi di sekitar 25% populasi di dunia. Dan yang keempat adalah disorganized. Bayinya tuh bingung, confused, mau deket tapi takut, dan biasanya kejadian kalau caregiver yang sama jadi sumber rasa aman sekaligus sumber bahaya. Dan ketika dewasanya, bayi ini tuh punya relasi yang chaotic, intense, dan juga unpredictable. Dan ini terjadi di sekitar 5% populasi dunia. Dan sekarang kalau kita masuk ke konteks Indonesia, ini adalah bagian yang cukup menarik ya. Ada satu riset di 2017 tentang Marriage and Family Review yang nemuin kalau parenting style yang dominan di keluarga Indonesia masih otoritarian, atau pola asuh yang fokus ke ketaatan, kontrol, dan juga ekspektasi performa, dengan sedikit ruang buat dialog secara emosional. Nah, kalau kita bandingin sama negara Skandinavia yang dominan otoritatif atau tegas tapi responsif emosi, outputnya tuh beda jauh. Anak harus nurut, jangan bantah orang tua, cowok gak boleh nangis, lebay banget sih, gitu kan. Dan ini mungkin familiar karena memang mayoritas dari kita, kebanyakan dari kita di Indonesia, itu tumbuh dengan gaya parenting seperti ini. Anak yang dibesarin kayak gini, itu bakal belajar 2 hal. Satu, mereka ngerasa kalau kebutuhan emosional mereka itu adalah sebuah beban. Yang kedua, kalau mereka mau dicintai, ada hal dalam diri mereka yang harus disembunyikan, atau ditutupi. Atau ya as simple as perform lebih baik supaya bisa diterima gitu sama orang lain. Dan ini adalah resep sempurna buat produce 2 tipe orang. Yang pertama adalah tipe anxious, karena dulu validasi cintanya tuh inkonsisten, atau avoidant, karena dulu nunjukin emosi yang sama malah disuruh diem. Pattern ini gak hilang pas lo udah mulai dewasa. Pattern ini jadi autopilot yang nentuin lo bakal tertarik sama tipe orang yang kayak gimana, bahkan tanpa lo sadari. Ini yang dalam psikologi disebut sebagai repetition compulsion, istilah dari Sigmund Freud yang artinya kecenderungan unconsciously buat mengulang situasi traumatis dari masa kecil, biasanya dengan harapan kali ini bakal berbeda. Dan spoilernya, itu jarang berbeda, karena yang ngulang itu bukan situasinya, yang ngulang adalah diri kita sendiri. Kita itu nggak attract ke orang yang bener ya, kita itu attract ke orang
seseorang yang familiar, meskipun orang itu adalah orang yang toksik. Dan buat kebanyakan orang dewasa di Indonesia, familiar itu artinya seseorang yang inkonsisten, atau seseorang yang shutdown pas lo butuh, atau seseorang yang minta lo perform terus buat dicintai. Dan dampaknya, akhirnya ya mereka bakal mendevelop perilaku anxious atau avoidant. Dan ini yang akhirnya kita kenal sebagai teori attachment style. Nah, terus pertanyaannya, gimana nih kalau dinamika hubungannya itu adalah orang yang anxious ketemu sama orang yang avoidant? Apakah mereka bakal bisa ngejalin hubungan yang sehat atau justru malah chaos dan semakin toxic dan semakin menyakiti mereka berdua? Kita bakal coba bahas di section selanjutnya. Dari 4 attachment style tadi, ada satu kombinasi yang paling destruktif dan paling sering kejadian, yaitu anxious ketemu avoidant. Dan mereka itu akan ketemu terus, kayak ada algoritma kosmik yang khusus nge-matchingin mereka. Ada satu psikiater dari Columbia University, yang lo bisa lihat di layar ya, dia menulis buku yang judulnya itu adalah Attach. Dia ngejelasin kenapa sih fenomena antara anxious ketemu avoidant itu bisa terus-menerus terjadi. Anxious itu hyper attuned sama sinyal emosi. Mereka bisa baca mood pasangan dari satu kata di chat, tapi mereka interpret ambiguity sebagai bahaya. Misalnya nih, ada yang balasnya oke doang, itu dianggap marah atau dianggap bosan. Berarti dia mau putus gitu, ibaratnya kayak gitu ya. Avoidant itu kebalikannya. Mereka protect diri dengan jaga jarak. Pas hubungan mulai too close, mereka bakal pull away. Bukan karena nggak sayang, tapi karena closeness, kedekatan, itu nge-trigger alarm dari kecil. Kalau gue terlalu butuh, gue bakal disakitin. Nah, terus gimana nih dinamikanya ketika anxious dan avoidant ini bertemu? Si anxious itu bakal ngejar terus, bakal banyak nanya, kenapa sih lo cuek banget? Lo masih sayang gak sama gue? Kita itu aman gak sih? Kita baik-baik aja gak sih? Dan si avoidant, akhirnya dia bakal menghindar terus. Lo terlalu clingy deh, lebay banget deh. Gue butuh space buat diri sendiri juga. Dan dari situ, akhirnya ya si anxious bakal pursue harder, bakal mengejar dengan lebih keras. Dan si avoidant bakal menghindar dengan lebih keras juga. Sampai salah satu pecah atau pergi, lalu kangen, lalu balik lagi, dan diulang terus aja begitu ya, karena mereka saling membutuhkan satu sama lain. Ini yang psikiater tadi sebut sebagai pursue withdraw cycle. Dan yang bikin cycle ini addictive itu satu fenomena yang sama persis mirip kayak judi, yaitu intermittent reinforcement atau reward yang nggak bisa diprediksi kapan datang. Di tahun 2001 ada satu ilmuwan yang nge-scan otak orang yang lagi berjudi, dan hasilnya itu cukup bikin speechless ya. Pola aktivasi dopamin orang yang main judi itu identik sama orang yang lagi pakai kokain. Bayangin ya, itu otak kita kayak lagi berjudi. Tiap kali avoidant kasih kehangatan setelah berhari-hari dingin, dopamin kita itu bakal meledak karena unpredictable, karena scare, karena ya lo gak tahu kapan reward berikutnya itu akan datang. Ini yang bikin hubungannya tuh jadi intens banget ya. Dan intensnya itu sebenarnya bukan karena ada chemistry. Ini lebih karena ya sistem syaraf kita yang adiktif sama variable reward schedule atau jadwal hadiah yang berubah-ubah. Dan ini bukan drama doang. Ini punya cost yang nyata. Tarif konseling psikolog di Indonesia itu rata-rata 350.000 sampai 800.000 per sesi. Bahkan ada yang lebih mahal juga. Buat treatment yang efektif biasanya itu butuh 8 sampai 12 sesi. Itu sekitar 4 sampai 9 juta per siklus terapi. Belum termasuk loss productivity gara-gara stress, sleep loss, atau emotional bandwidth yang habis ya dipakai buat overthinking sama chat pasangan. Ada satu survei di tahun 2023 yang lo bisa lihat di layar ya. 65% pekerja Indonesia itu ngerasa kesejahteraan mentalnya menurun karena stres, termasuk dari hubungan personal. Ini bukan hipotesis ya, dan mungkin juga lo adalah satu dari 65% orang yang merasakan itu. Kita bayar buat hubungan yang gak sehat dengan uang, waktu, dan juga karir kita. Nah sekarang kalau kita bahas secara filosofis, kalau pilihan partner kita itu hasil dari conditioning di umur 2 tahun, apakah itu beneran pilihan? Apakah lo punya free will buat memilih? Atau lo cuma autopilot aja yang ngerasa lagi milih? Ini real tension dan jawabannya itu gak hitam putih ya. Tapi satu hal yang pasti, kalau kita nggak recognize pattern itu, kita nggak menerima pattern itu, kita nggak akan punya pilihan. Yang kita lakukan itu cuma impuls. Karena sejatinya pilihan itu bisa dilakukan dengan kesadaran terlebih dahulu. Dan menariknya, kenapa sih orang yang secure itu tuh jarang masuk radar orang anxious? Karena secure itu stabil, available, dan juga predictable. Buat otak yang udah terbiasa roller coaster, stabil itu terasa boring, gak ada chemistry, terlalu baik, kayak temenan doang gitu kan. Makanya juga di beberapa kasus ada ya orang-orang yang mutusin pasangannya karena kamu itu terlalu baik buat aku. Ya mungkin karena ini. Yang kita sebut sebagai spark seringkali cuma anxiety yang lo mislabel sebagai chemistry. Bahkan psikiater tadi bilang ya, kalau spark itu nggak selalu jadi sinyal yang bagus. Dan plot twistnya itu cukup brutal ya. Orang yang bikin lo sleepless itu seringnya bukan orang yang paling lo cintai. Itu adalah orang yang nervous system lo udah hafal cara copingnya. Jadi penyakit atau rasa sakit yang kita tuh udah familiar sama itu. Bukan cinta, itu adalah sebuah conditioning. Nah terus yang jadi pertanyaannya adalah, gimana nih cara kita bisa keluar dari siklus yang toksik ini dan mulai bisa ngebangun hubungan yang lebih sehat? Kita bakal coba bahas di section selanjutnya.
Satu hal yang perlu kita pahami bersama ya, attachment style itu learn. Attachment style itu bisa dipelajari. Dan apa yang dipelajari itu bisa di-relearn, bisa diulang pelajarannya. Ada satu neuroscience dari UCLA yang nge-confirm bahwa neuroplasticity atau kemampuan otak buat mengubah koneksi-koneksinya itu juga applies ke masalah attachment style. Lo bisa rewire, tapi butuh effort yang sabar dan juga konsisten. Dan setidaknya ada 3 framework yang bisa kita coba praktekin ya, dan bisa mulai dilakuin juga dari sekarang. Yang pertama, kita harus bisa menamai pattern kita. Kita gak bisa ngubah sesuatu hal kalau kita nggak sadar sama hal yang mau kita ubah. Jadi step pertama yang terpenting adalah kita harus bisa mengidentifikasi attachment style kita. Bukan dari quiz TikTok 30 detik ya, tapi ini refleksi beneran. Dan 3 pertanyaan reflektif yang bisa lo coba lakuin ya. Pertama adalah pas pasangan butuh space, itu kita panik atau enggak. Yang kedua, pas lagi konflik, kita malah mengejar terus atau malah jadi diem. Dan yang ketiga, pas relasi terlalu nyaman dan stabil, kita jadi grateful atau jadi malah bosen. Jawabannya itu ngasih clue, apakah kita anxious pursue atau avoidant withdraw. Dan yang lebih penting lagi, pas lo lagi di tengah cycle, lo bisa catch yourself ya. Oh ini pattern nih, oh ini gue lagi bereaksi nih, ini bukan respon gue. Dan awareness itu adalah kunci untuk lo bisa mengendalikan itu. Dan kalau lo misalnya masih ragu juga sama attachment style lo, kebetulan juga kita ada psikotesnya ya. Kalau lo mau coba yang gratis dulu juga ada psikotes attachment style gratis di website kita 1%.net. Atau kalau lo pengen report yang lebih lengkap, kita juga ada psikotes. Ini berkaitan sama psikotes pranikah ya. Lo bisa tahu attachment style lo itu kayak gimana, report lengkapnya dari psikotes premium ini. Buat lo yang tertarik langsung aja nanti cek di website kita 1%.net ya. Yang kedua yang bisa lo lakukan adalah membangun hubungan berlandaskan rasa aman, bukan berdasarkan luka. Dan ini yang paling susah, karena artinya kita harus recalibrate apa yang kita anggap menarik. Kalau selama ini kita selalu attract sama intensity, chaos, tarik ulur gitu ya, itu sinyal kalau sistem saraf kita tuh lagi nyari familiar pain. Kita perlu belajar mengapresiasi hal yang berbeda. Misalnya kayak konsistensi, reliability, orang yang balas chat tanpa drama, orang yang bilang gue sayang sama lo dan gak perlu decode artinya itu apa. Itu mungkin bakal terasa flat banget ya di awal. Tapi kalau kita tanya ke diri kita sendiri, apakah flat itu karena emang gak cocok atau karena sistem saraf kita itu lagi melakukan adjustment ya dari periode chaos ke periode yang tenang. Yang ketiga, yang perlu lo pahami juga adalah security itu dibangun, bukan tiba-tiba lo dapetin. Ini konsep dari studi longitudinal di tahun 2022 di jurnal Child Development. Mereka nemuin orang yang awalnya insecure attachment bisa shift jadi secure lewat 3 jalur. Pertama itu adalah terapi yang konsisten, kedua adalah journaling refleksi, atau satu hubungan yang sehat yang bertahan lama. Prosesnya tuh gini, kita belajar recognize sebuah trigger. Kita belajar respon instead of react. Dan pelan-pelan sistem saraf kita itu bakal nge-build track record yang baru. Oh, gue bisa nih express kebutuhan tanpa ditinggalin. Oh, gue bisa nih kasih space tanpa kehilangan koneksi. Dan ini butuh waktu ya, dan gak sebentar waktunya. Studi juga nunjukin shift attachment style yang signifikan itu biasanya butuh 12-18 bulan effort yang konsisten. Tapi ini possible buat lakuin. Selain dari itu, ada juga satu pertanyaan refleksi yang bakal gue sampaikan untuk menutup chapter ini ya. Dalam hubungan terakhir lo yang ngejar atau lo yang menjauh? Dan kalau lo jujur sama diri lo sendiri, apakah itu pilihan atau justru lo melakukan itu tanpa sadar? Silakan bisa sampai di kolom komentar juga ya, nanti kita diskusi di sana. Oke guys, sebelum lanjut gue mau ngasih tahu info buat lo yang lagi ngerasa bingung, ngerasa stuck sama hidup akhir-akhir ini. Entah itu soal karir, pendidikan, hubungan, keluarga, pernikahan, atau hal-hal personal lainnya. Sekarang 1% tuh nyediain psikotes premium. Di dalam psikotes premium ada berbagai pilihan tes yang dirancang buat ngebantu lo lebih paham siapa sih diri lo sebenarnya, supaya lo bisa ngambil keputusan hidup lo dengan lebih baik. Psikotes ini tuh ngegabungin berbagai jenis tes psikologi profesional. Jadi setiap lo beli, lo bakal dapet beberapa psikotes, disatuin reportnya jadi puluhan halaman untuk hasil yang akurat dan personal. Lo bisa baca puluhan halaman ini, dan yang paling keren, kalau lo nggak ngerti atau lo ada pertanyaan, lo bisa dapet insight lanjutan lewat konsultasi bareng expert dari 1%, langsung berdasarkan hasil tes lo. Langsung aja kunjungi 1.bio/psikotes premium buat info lebih lanjut. At the end of the day, lo nggak terkutuk ya sama masa kecil lo. Apa yang terjadi sama attachment style lo di masa kecil itu bisa kita perbaiki, dan pattern itu bisa kita kelola supaya balik lagi jadi sehat. Tapi sebelum kesana ya kita harus aware dulu sama diri kita sendiri. Sebenarnya tuh kita patternnya gimana, attachment style kita itu gimana, dan apa aja sih trigger-trigger yang biasa kita rasain sehingga akhirnya kita malah terjebak ya di pola hubungan yang justru toxic. Avoidant ketemu anxious, dan anxious ya ketemu avoidant juga. Gimana menurut lo? Apa kalau ada pendapat lain soal video ini? Silahkan bisa sampai di kolom komentar ya. Dan kalau lo suka video kayak gini, kita juga pernah bikin video yang serupa ya. Lo langsung aja cek video kita di sebelah kiri atau sebelah kanan. Silahkan bisa lo pilih sesuai dengan lo suka yang mana. That's all for today. Gue Danang dari 1%. Jangan lupa bahagia dan jangan lupa hidup seutuhnya. Thanks.